Coba masalah Pak Zul apa? Coba cerita dulu biar saya nyimak. Ini awalnya kan dia minjam duit. Dia minjamnya itu nangis-nangis gitu loh. Dia butuh buat biaya anaknya pesantren. Saya udah musyawarah sama pihak keluarganya semua. Oke. Nah, dia mampu per bulan 1 juta. Ya, begitu saya bikin surat perjanjian, Pak. Kalau saya surat perjanjian itu ada kata-kata apabila tidak membayar dengan waktu yang dijanjikan, jaminannya itu gimana? Kita bilangnya ada surat itu, Pak, dari Pak. Tidak membayar bisa bersangkutan dengan pihak berwajib, saya gituin, Pak. Ya, intinya apabila tidak membayar dengan waktu yang ditentukan, itu dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini dianggap penipuan atau penggelapan lah, kira gitu ya. Iya. Oke. Jadi setelah saya bikin itu, mereka baca. Oke. Nah, setelah mereka baca, mereka nggak terima ada kata-kata di sini, Pak. Oke. Nah, disuruhnya saya ngubahnya. Oke. Jadi aku bikin jengkel dalam hatinya, Pak. Kalau dia niat, ngapain takut? Ya, oke. Ya. Jadi dia pada niat mau bayar intinya. Ya. Makanya saya sambil dia jengkel yang di hati saya nih ya. Saya punya duit, kok saya diatur gitu. Oke, ya. Ya, aku yang nyediain matrai, malah dia nyuruh saya diubah. Kok jadi dia ngatur saya? Udah gitu yang jadi matrai Pak Zul. Iya. Awal dia itu ngerengek-rengek, nangis-nangis. Iya. Nah, iya kan? Ada yang bercerita ke saya, Bang Ari, saya itu dimintai tolong oleh seseorang. Dia pengen pinjam uang saat itu dan saya bantu. Tapi pada saat ditagih, ya, dia selalu menghindar. Saya sudah datangi rumahnya, ada keluarganya, saya jelaskan. Ya, pada saat saya jelaskan, keluarganya semua mengelak, menghindar. Saya bilang saya akan urus ke kantor tempat dia kerja agar dipotong dari gajinya. Lalu dia katakan justru malah hubungannya apa? Nggak ada hubungannya. Buat saya kesal. Saya udah bingung untuk nagihnya. Saya ingin bertanya apakah hutang piutang bisa dipidana. Oke, saya jelaskan ya. Sekaligus saya kasih edukasi ke sahabat-sahabat semua. Berkaitan dengan hutang piutang itu murni adalah perdata ya, hubungan hukumnya. Itu murni hubungan hukumnya, hubungan hukum perdata. Oke. Artinya apa? Artinya antara pidana dan perdata tentunya berbeda. Pidana urusannya ke polisi, sementara perdata itu kalau dilanggar wan prestasi ya, gak ada hubungannya sama polisi. Namun bukan masalah hutang piutangnya yang kalau kita mau memidanakan seseorang. Ya, ini saya kasih bocoran bagaimana trik seorang pengacara itu mempidanakan orang yang berhutang. Jadi gini, yang pertama yang sangat penting pada saat kita membantu orang berhutang, kita sudah memikirkan ya apakah kita niatnya ikhlas atau bagaimana. Kalau ikhlas kan artinya kalau nggak dibayar ya sudah diikhlasin.
Tapi kalau kita berharap bahwa itu akan dibayar, tentunya kita harusnya sudah persiapkan dengan matang. Ya, kalau kita memberikan cash, ada kwitansi. Kalau kita transfer, berarti bukti transfernya disimpan. Ya, karena dalam hukum, walaupun secara fakta, ya, secara de facto kejadian itu betul-betul nyata, tapi tidak bisa kita buktikan secara bukti administratif pembuktiannya, ya, buktinya nggak ada, bukti suratnya, ya, itu tetap semua penegak hukum, apakah itu polisi, jaksa, hakim, itu akan menganggap peristiwa ini adalah dongeng, walaupun faktanya nyata. Kalau tidak bisa kita buktikan, ini yang sahabat-sahabat mesti ketahui. Artinya kita persiapkan itu semua, baik bukti waktu kita memberikan uang itu ada, lalu kita sodorkan surat pernyataan, ya, dimana pernyataan itu isinya judulnya surat pernyataan. Terus yang bertanda tangan di bawah ini nama, umur, pekerjaan, alamat. Selanjutnya disebut pembuat pernyataan, ya. Dengan ini menyatakan bahwa satu, benar saya, ya, menerima bantuan, jangan juga bahasa perdata, ya, utang piutang bahasa perdata. Menerima bantuan sehubungan saya meminta sejumlah uang tunai sejumlah sekian untuk keperluan apa misalnya, ya. Yang kedua, bahwa saya, ya, atas inisiatif saya sendiri, dikemas nih kalimatnya. Jadi permainan kata-kata ini hati-hati, ada akibat hukum, ya. Atas inisiatif saya sendiri meyakinkan orang yang membantu saya ini pasti uang ini akan saya kembalikan paling lama tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Sudah itu aja poinnya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah harus ada kalimat kalau nanti nggak ngembaliin akan diteruskan kepada yang berwajib, dan nggak perlu, orang nggak mau tanda tangan, santai aja. Udah begitu, ya, baru demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, ya, untuk selanjutnya dapat dijadikan alat bukti hukum. Udah gitu aja. Oke, hormat saya, nama dia. Jadi yang tanda tangan itu bukan kedua belah pihak kayak perjanjian. Perjanjian itu akibatnya ada lawan prestasi, tapi pernyataan. Dia mencoba meyakinkan. Pidana itu harus ada unsur, ya, tipu muslihat, mencoba meyakinkan orang lain dengan bujuk rayu. Ya, itu bagian dari bujuk rayu tuh kalimatnya. Ya. Tanda tangan yang bersangkutan. Nah, kita pihak yang punya uang itu mengetahui sebagai saksi, misalkan saksinya orang tuanya, istrinya, atau siapa gitu, termasuk kita di situ menyaksikan. Kita simpan itu. Pada saat lewat waktunya dia nggak bayar, barulah bisa dilaporkan ke polisi, tapi bukan utang piutangnya yang dilaporkan, melainkan apa? Kebohongan dia itulah, hingga akhirnya unsur penipuan itu terang benderang. Jelas ya? Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat. Jadi masyarakat juga akhirnya mengerti, oh begini, oh begini. Tadi pada saat saya dihubungi juga yang bersangkutan bertanya, kalau tiba-tiba saya ke perusahaannya atau bendaharanya untuk potong gajinya gimana nih Pak Ari? Terus dia bagaimana tanggapannya? Dia tanggapannya urusannya apa? Oke. Malah kesel saya Pak Ari, padahal udah dibantu. Oke. Ya. Untuk, ya, kita itu datang ke pihak yang tidak ada hubungan hukum pada saat penyerahan uang, dan ini masalahnya bukan di hal hukumnya, tapi ini masalahnya adalah di karakter orang, ya. Ini masalahnya ada di keinginan orang memang untuk bantu. Karakter orang ini kan macam-macam secara psikologi, ya. Yang pertama itu ada yang misal dia ini pada saat kita ceritakan, kita punya
kepandaian, kepiawaian untuk menerangkan ya, orang itu merasa kasihan hingga akhirnya ya sudah ya diambil jalan tengah, dipanggil pihaknya supaya dia juga aman nih si bendaharanya. Ya apa betul kamu utang sama ini. Tapi ada juga yang dia langsung cut ya. Hubungannya apa? Urusan Bapak utang ya Bapak tagih aja sendiri. Kami ini urusan kantor, kami nggak ada hubungan sama Bapak. Ada yang begitu dan itu nggak bisa disalahkan. Lantas bagaimana seorang pengacara mau mengambil jalan itu? Pengacara biasanya melakukan, dia kaitkan orang yang tidak ada hubungan hukum jadi menjadi ada hubungan hukum, supaya ada alasan secara hukum untuk juga diturut sertakan. Bukan diturut sertakan bertanggung jawab, melainkan turut serta untuk apa? Untuk memberi jalan. Contoh, pengacara datang, kamu udah buat begini, udah bayar. Saya nggak bisa Pak. Ya sudah kalau gitu kamu buat surat pernyataan lagi. Ya kamu tulis di situ bahwasanya kalau saya kasih tenggang waktu lagi 3 hari kamu nggak bayar, ya maka kamu bersedia ya, tabungan jam sostek kamu dikuasakan pencairannya untuk membayar utang ini kepada klien saya. Atau kalau misalkan kita nggak pakai pengacara, dia datang langsung ya, gaji kamu bersedia untuk gaji kamu saya potong ya buat. Nah pada saat ada itu yang namanya peluru hukum ya, ada bahan, ada dasar untuk kita bertemu pihak yang nggak ada hubungan hukum ya, untuk memberi jalan. Nah Pak, ada surat yang dia tanda tangani, ada videonya lagi waktu dia tanda tangani, dia bacakan lagi di video ini, kita tunjukin semua. Orang mau dia niat bantu atau nggak bantu, dengan adanya seperti itu setidaknya ada alasan hukum ya untuk kita berbicara sama orang yang tidak ada kepentingan untuk memberikan jalan agar masalah ini selesai. Tapi kalau sekonyong-konyong kita terus ngomong, kalau ketemu orang yang pintar, habis kita dilaporkan pencemaran nama baik, dianggap bahwa kita membuka aibnya, dianggap dia berhutang itu aibnya kita buka. Sampai ke tempat dia kerja kita bisa dilaporkan balik ya. Semoga video singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Subscribe supaya selalu bisa mengikuti channel ini, dan akhirnya wawasan kita secara hukum juga terus bertambah, dan itu penting, ada manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk ada pertanyaan-pertanyaan atau konten selanjutnya di kolom komentar, yang bersedia podcast ya bisa menghubungi saya, itu bisa dicek ya di profil channel, di tentang itu ada kontak saya ya, bisa dicek untuk kita diskusi sharing masalah hukum, dan konten ini bisa terus berkembang. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.